menjunjung tinggi pluralisme, tetapi itu liberalisme yang sekuler. Dan saya bisa memahami bahwa MUI menolak liberalisme sekuler itu. Karena itu berbasis di dunia barat pada filsafat-filsafat yang tidak berakar di Indonesia. Ada kekuatan-kekuatan lain di Indonesia yang bisa membangkitkan suatu masyarakat plural. Dan itu kekhasan Indonesia sekarang harus dicari. Kalau 60 tahun lalu itu orang Belanda diusir dan itu bagus supaya merdeka. Itu jasa dari Bung Karno ya. Terus saya pernah juga berziarah ke makam Bung Karno dan atas nama orang Belanda minta maaf juga. Tapi yang sekarang terjadi dan saya bicara tentang kebangkitan Indonesia dalam pluralisme, dalam kemajemukan terkait dengan dunia internasional. Bagaimana Indonesia muncul di panggung internasional. Saya harus mulai bahwa di panggung internasional ada kelompok termasuk di Belanda yang mencurigai Indonesia. Yang mencurigai terutama Islam. Dan itu merupakan sesuatu yang agak sulit dalam pertarungan internasional masa kini. Karena Islam oleh kelompok-kelompok, dan itu di Belanda mungkin Anda kenal orang nama Wilders itu Wilders mengidentikan, menyamakan Islam dengan terorisme tertentu. Dan dia tidak mau dan tidak tahu membedakan antara Islam yang punya budaya, yang punya rahmat, dan dia hanya melihat Islam sebagai suatu ideologi yang mau dominan, yang mau mengalahkan yang lain. Tadi pagi jelas bahwa dalam hubungan Islam dengan agama-agama lain ada banyak aspek lain dalam Islam itu, tetapi pada umumnya itu belum begitu diketahui dan disadari di Barat. Jadi saya sendiri yakin bahwa sekarang ini ada macam-macam gerakan di kalangan Islam di mana akan terbukti bahwa Islam bisa menciptakan dengan syarat-syaratnya sendiri demokrasi. Dan itu mungkin bentuk demokrasi itu bukan demokrasi ala Barat sebagaimana dilahirkan di Barat, tetapi demokrasi seperti tadi mulai dirayakan dalam budaya Jawa Timur di sini tadi. Mungkin itu semacam bentuk demokrasi yang bisa muncul pada masa mendatang secara lebih menyeluruh. Dan itu berarti merayakan perbedaan-perbedaan. Harus juga membahas perbedaan-perbedaan, tetapi harus mulai dengan merayakan dan memberikan ruang dan peluang pada masing-masing supaya memperlihatkan mana yang baik. Sekarang terjadi banyak perubahan di dunia. Ada surat terbuka dari 138 pemuka agama Islam 3 tahun lalu yang menyatakan bagaimana dunia ini bisa hidup berdamai. Dunia ini hanya bisa hidup berdamai, mereka bilang, kalau Kristen dengan Muslim bersatu dan mencari dasar bersama untuk memperjuangkan damai dan keadilan. Saya yakin bahwa itu satu tugas bersama. Bukan Kristen sendiri berjuang, bukan Islam sendiri berjuang, bukan agama-agama lain sendiri berjuang, tetapi berjuang bersama untuk memulihkan martabat manusia. Saya bisa mencantumkan beberapa hal, tetapi saya kira saya harus singkat.
kata kunci. Kalau untuk Kristen dengan Muslim, kalau Nabi Yunus dalam Perjanjian Lama, kalau dia berbicara tentang pertobatan, dia mau pertobatan supaya masuk sama kalangan kami yang dianggap benar. Pada akhirnya dalam Yunus punya teguran dari Tuhan sendiri bahwa bertobat tidak berarti masuk salah satu agama atau pindah agama. Yang arti yang terdalam dari bertobat adalah kembali kepada kemanusiaan yang sebenarnya, kembali dari kejahatan menuju suatu kehidupan yang baik, dan itu bisa berlangsung di agama kita masing-masing. Dan itu suatu yang paling dalam pertobatan itu. Walaupun tetap ada pertanyaan, mengapa orang ini Kristen? Mengapa orang itu pilih untuk tetap Muslim dan sebagainya? Terakhir, Presiden Amerika Serikat, kalau bicara tentang munculnya Indonesia di panggung internasional, dia bersedia untuk menciptakan ruang supaya diciptakan suatu jembatan baru antara dunia Muslim dengan dunia Barat, supaya ada permulaan baru, supaya perang seperti terjadi di Irak, supaya perang seperti terjadi di Afghanistan, supaya perang seperti terjadi di Israel Palestina, supaya kita mulai mengakhiri itu, supaya kita mulai bersatu. Dan dia bicara tentang permulaan baru. Apakah dia mampu, saya tidak tahu. Tapi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dia juga menyambut itu, dan dia berbicara, dan dia bilang, sekarang suara yang lebih keras harus datang dari orang yang lemah lembut, dari orang, ya saya tidak suka orang moderat ya, karena itu juga bisa disalahgunakan. Tetapi suara moderat harus ditingkatkan di dunia internasional. Dan dia bilang bahwa seharusnya sekarang sudah waktunya supaya kita betul-betul bukan konfrontasi, tetapi sambung menyambung, melihat kekayaan dari masing-masing. Dan dia pakai istilah, sekarang perlulah kita menemukan, mengupayakan suatu dunia baru. Saya sendiri yakin bahwa ada pergumulan intern di Indonesia. Tapi saya juga yakin kalau demokrasi yang dilandasi pada budaya, pada agama seperti tadi pagi dihayati, Indonesia punya sesuatu yang khas di dunia yang tidak ada di negara lain, yang bisa disumbang kepada bangsa-bangsa di dunia, di mana Indonesia menjadi faktor pendamai. Terima kasih. Nah, saudara, paling tidak kita ketemu dengan seorang Belanda yang melihat Indonesia secara berbeda. Jadi tidak semua orang Belanda itu kayak Wilders itu, tidak. Tapi biarlah semua orang Belanda seperti Pak Slop. Dan saya kira tidak salah mendatangkan beliau. Saya turut bangga karena beliau Kristen, saya juga. Jadi pandangan saya sama, Pak Slop. Nah, sekarang ini yang menggantikan Pak Sudamek ini punya beban besar. Karena Pak Sudamek itu biasanya kalau nyampaikan, wah, pikiran-pikiran filosofinya muncul gitu ya. Tapi silakan Pak Kwan, 10 menit. Selamat siang Ibu Bapak sekalian.
pada Bapak Moderator, terima kasih, dan terutama Pak Kiai Soleh, terima kasih sekali atas undangan sehingga kami bisa hadir bersilaturahmi dengan rekan-rekan dari pondok pesantren di sini, dengan Universitas Yudharta dan masyarakat di Pasuruan, dan khususnya kepada Ibu Sinta Nuriyah, Pak Said, Romo Beni, Pak Chandra, Pak Esper, dan Pak Sudiarta, rekan-rekan narasumber. Kami sangat berbahagia sekali bisa berada di sini. Tepat seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Moderator kita, saya itu terus terang aja agak stres betulnya. Karena memang menggantikan Pak Sudamek bukan hal yang mudah. Saya seorang biasa, seorang pejalan lintas batas yang biasanya juga jarang sekali itu berada di panggung seperti ini. Jadi ini memang bebannya itu double-double Pak Ibu. Nah, untuk itu, supaya saya tidak terlalu stres gitu, jadi saya ingin berbagi sebagai seorang pribadi saja, sebagai seorang William Kwan. Nah, saya lahir dan dibesarkan di sebuah desa kecil di Dieng Utara, di Kabupaten Batang, ya. Di desa di mana keluarga seperti saya itu hanya 5 keluarga dalam satu kawedanan. Di tempat itu kami bisa bermain bersama dengan teman-teman, naik kerbau bersama, nyari cebong ya di kali, tidak ada problem. Sebegitu kami masuk ke perkotaan untuk studi lanjut ya di tingkat SD, kehidupan kota itu ternyata sangat berbeda. Nah, disitulah saya kemudian masuk ke era yang saya bilang terlalu banyak minum obat sakit kepala. Terlalu banyak itu kebingungan untuk mencari sebetulnya saya itu siapa. Nah, kebingungan itu sebetulnya juga sampai sekarang itu masih terus berlangsung. Tetapi syukurlah saya sekarang sudah minimal sudah bisa menerima saya sendiri itu apa adanya, menerima masyarakat saya, masyarakat Indonesia yang saya cintai juga apa adanya sebagai masyarakat yang plural. Nah, Ibu Bapak sekalian, saya kasih contoh saja. Kalau saya berjalan di sebuah desa misalnya, begitu turun di sana dengan mungkin naik dokar, ternyata masyarakat datang pada kami juga berdiskusi dengan sangat baik ya. Lalu sudah ada semacam satu persepsi terhadap kami. Bapak apa mau beli tanah di sini? Apakah Bapak mau mendirikan pabrik di sini dan seterusnya? Nah, itu ada stereotip prasangka yang muncul dan itu sangat alami. Nah, untuk melihat prasangka itu, kita coba sekarang melihat ke belakang kesejarahan di dalam sejarah seperti Majapahit, kitab Sutasoma, pupuh ke-139 bait ke-5 disebutkan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Manggrawa. Terpecah belah itu, tetapi bersatu jualah itu tidak ada kerancuan dalam kebenaran. Diktum Bhinneka Tunggal Ika ini terus kita hayati sebagai landasan pembangun Indonesia kita yang kita cintai. Dikukuhkan mulai Sumpah Pemuda dan kemudian sebagai NKRI kita melihat Indonesia yang begitu plural itu diakui.